Jenius. Ini cara Sintayong bingungkan Irak yang intip laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel. Jay Itzes segera gabung timnas Indonesia usai bawa Venezia promosi ke Serie A. Ragnar Oratmangoen ungkap kekecewaannya usai duel timnas Indonesia versus Tanzania. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia terbaru. Jenius. Ini cara Sintayong bingungkan Irak yang intip laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel. Saat laga timnas Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, para pemain Irak sudah menginap di Hotel Mulia, kawasan Senayan. Sintayong mengakui tengah membingungkan Irak dalam laga Indonesia versus Tanzania. Cara Sintayong untuk membingungkan Irak yaitu dengan mengacak nomor punggung pemainnya. Saat lawan Tanzania, seluruh pemain tidak memakai nomor punggung yang identik dengan mereka. Memang sengaja dilakukan seperti itu, mengacak nomor punggung, kata Sintayong. Agar lawan tidak gampang menganalisis kami, tambahnya. Seperti contohnya salah satu pemain Irak, Ali Jassim, yang mengunggah pemandangan dari kamar hotelnya di Instagram. Dari Hotel Mulia, Ali Jassim bisa melihat langsung laga timnas Indonesia versus Tanzania. Sintayong berharap dukungan penuh supporter di laga kandang ini demi meraih poin maksimal. Irak tim terbaik di grup kita, kata Sintayong. Skuad mereka sangat bagus, bukan lawan yang mudah bagi kami, tetapi ini laga kandang. Saya akan memaksimalkan semuanya agar laga nanti dapat hasil baik, tambahnya. Sintayong juga menjelaskan bila akan tetap mengevaluasi performa anak asuhnya saat lawan Tanzania. Jay Itzes segera gabung timnas Indonesia usai bawa Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes berhasil membawa Venezia resmi promosi ke Serie A musim 2024-2025. Hal ini setelah Venezia menekuk Cremonese 1-0 pada leg kedua final playoff Serie B. Jay Itzes bermain 90 menit dan tetap menjaga gawang Venezia tetap aman. Jay Itzes juga bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A sepanjang sejarah. Setelah memastikan Venezia promosi ke Serie A, Jay Itzes sudah ditunggu skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. PSSI langsung menyiapkan tiket kepulangan Jay Itzes. Sementara Jay kita siapkan tiket tanggal 4 untuk pulang, kata Sumarji. Mungkin baru sampai tanggal 5, nanti kita juga akan melihat kondisinya seperti apa, tambahnya. Meski bawa Venezia promosi ke Serie A, Jay Itzes tak lupakan Indonesia. Jay Itzes selalu memamerkan piala yang ia peroleh melalui akun Instagram pribadinya. Jay Itzes turut membawa bendera Indonesia dalam aksinya. Ayo pergi ke Serie A, tulis Jay Itzes. Postingan ini lalu mendapatkan banyak komentar dari rekan Jay Itzes di timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni dari Mark Klok, Rizky Ridho hingga Egy Maulana Fikri. Andiamo tulis Mark Klok. Congrats Bang Jay, tulis Rizky Ridho. Bang Jaya DI, tulis Egy Maulana Fikri. Ragnar Oratmangoen ungkap kekecewaannya usai duel timnas Indonesia versus Tanzania. Indonesia harus puas menerima hasil imbang 0-0 pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti janji Sintayong, hasil pertandingan ini bukan target utama. Skuad Garuda hanya memaksimalkan laga melawan Tanzania untuk mencoba seluruh pemain. Ragnar Oratmangoen masih yakin bahwa mereka sebenarnya bisa meraih kemenangan. Menurutnya mereka memiliki peluang yang baik dan kans mencetak gol cukup besar. Apalagi dia berada di sektor depan dan bertugas untuk mencetak gol. Saya rasa kami seharusnya bisa menang lawan Tanzania, tapi pada akhirnya hasilnya imbang, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain asal Fortuna Sittard ini melanjutkan secara permainan mereka sudah cukup baik, termasuk dengan menciptakan beberapa peluang di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa finishing kembali harus diasah karena masalah ini cukup krusial. Saya pikir kami siap seperti hari ini, kami memainkan sepak bola yang bagus, kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, pungkasnya. Naturalisasi disetujui Komisi 10 DPR. Calvin Verdonk datang pakai batik, Jens Raven hadir lewat Zoom. Keputusan ini disepakati dalam sidang Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 3 Juni 2024.
Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Calvin Verdonk dan Jens Raven, kata pimpinan sidang Hetifah Sjaifuddian. Dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sambung Hetifah Sjaifuddian. Dalam agenda ini, Calvin Verdonk hadir secara langsung menghadap Komisi 10 DPR. Pemain berusia 27 tahun itu terpantau mengenakan batik yang didominasi warna hitam. Verdonk yang tengah berada di Jakarta untuk sekaligus mengikuti latihan timnas Indonesia. Sementara Jens Raven hadir melalui Zoom dengan menggunakan batik berwarna krem. Menghadap Komisi 10 DPR, Jens Raven turut didampingi oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, dan Bima Sakti selaku asisten pelatih skuad Garuda Muda. Pemain berusia 18 tahun itu kini tengah bergabung dengan timnas U20 Indonesia untuk menjalani ajang Toulon Cup 2024. Luar biasa. Ini ambisi Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia di laga lawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia memang masih memiliki 2 laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus pada pertemuan pertama melawan Irak dan Filipina. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya dan penasaran bagaimana timnas Indonesia tampil melawan Irak dan Filipina nanti. Walaupun banyak yang meragukan timnas Indonesia, tetapi Marcelino Ferdinand dengan tegas dan percaya diri bahwa tim Merah Putih bakal bisa menghadapi Irak dan Filipina nantinya. Pemain berusia 19 tahun tersebut bahkan menekankan bahwa ia dan rekan-rekannya tak merasa tegang jelang lawan Irak. Kita tekankan lagi, kita di timnas Indonesia tidak tegang, ujar Marcelino Ferdinand. Kami siap lawan siapa saja, ucapnya. Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand menekankan bahwa ia ingin membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik lawan Irak dan Filipina nantinya. Menurutnya 2 laga tersebut penting sehingga meraih hasil terbaik menjadi tujuan skuad Garuda. Kami tidak lihat apapun, kita harus memenangi semua laga sisa, jelas Marcelino. Kondisi pemain dan saya tegaskan siap untuk menghadapi laga selanjutnya, tuturnya. Pelatih Irak akan gelar rapat khusus antisipasi teror supporter timnas Indonesia. Tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut sudah tiba di tanah air pada Kamis 6 Juni 2024. Seorang sumber memberikan informasi kepada Win-Win bahwa latihan timnas Irak akan digelar bertahap hingga jelang laga nanti. Berbeda dari Indonesia, Irak datang tanpa menggelar laga uji coba. Tim nasional Irak akan mulai berlatih besok, Senin, karena latihan akan meningkat secara bertahap hingga hari pertandingan Kamis mendatang, kata seorang sumber. Sumber yang sama melanjutkan pelatih Jesus Casas akan mengadakan rapat dan bertemu semua pemain, termasuk terkait rencana latihan jelang melawan Indonesia. Mereka baru menjalani laga latihan perdana pada Senin ini. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap unit latihan. Dia memiliki seperangkat rencana untuk melawan Indonesia dan ingin mereka terapkan dalam pertandingan melawan Indonesia, lanjutnya. Salah satu yang jadi perhatian Irak adalah supporter timnas Indonesia. Bermain di SUGBK, pertandingan dipastikan akan berjalan sengit, terutama masalah menghadapi kerumunan massa yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan tersebut, pungkasnya.